Karena ini juga ngomongin soal dream come true, di mana orang biasa aja bisa nikah sama seorang cebol atau keturunan kaya gitu, keturunan keluarga kaya gitu. Dan di episode ini kita bakal ngomongin soal drakor What's Wrong with Secretary Kim dan Business Proposal. Jatuh cinta, berjuta rasanya. Kira-kira kayak gitu kali ya rasanya jadi Shin Hari dan Kim Mi-suk. Apalagi jatuh cintanya sama cebol. Drama Korea romansa percintaan kantor emang gak ada habisnya ya. Selalu berhasil bikin penontonnya senyum-senyum sendiri. Kayak kamu sekarang nih. Selamat datang di Sinepuan. Ini dia review drakor, Business Proposal, dan What's Wrong with Secretary Kim. Hai, kembali lagi di konten Sinepuan. Buat kawan puan yang hobi atau penasaran nih sama film atau series yang lagi trending banget, sekarang kalian punya tempat yang tepat. Karena di Sinepuan kita bakal kupas tuntas nih film atau series yang lagi hits banget dan pastinya seru. Nah Kak Julia, di episode kali ini kita bakal bahas ada 2 drakor nih. Drakornya populer banget soal office romance. Yang dimana cinta bertumbuh di kantor gitu. Kayaknya ini kesukaan para netizen. Iya betul. Apalagi yang masih anak muda betul. ya. Betul, karena ini juga ngomongin soal dream come true, di mana orang biasa aja bisa nikah sama seorang cebol atau keturunan kaya gitu, keturunan keluarga kaya gitu. Dan di episode ini kita bakal ngomongin soal drakor What's Wrong with Secretary Kim dan Business Proposal. Nah, yang pertama kita bakalan bahas dulu nih drakor yang Business Proposal. Drakor ini jadi menceritakan tentang Shin Hari yang diperankan oleh Kim Se-jong. Dia adalah seorang karyawan perusahaan yang dipimpin oleh CEO namanya Kang Tae-moo yang diperankan oleh An Hyo-sop. Nah, suatu hari sahabatnya si Shin Hari ini namanya Jin Yong-so diperankan oleh Seo In-ah. Dia ini anak orang kaya. Nah, dia diminta untuk kayak kencan buta gitu deh sama orang kaya juga, yaitu si Kang Tae-moo, CEO-nya si pemeran utama cewek tadi yaitu Shin Hari. Nah, si Shin Hari ini kan kaget gitu kan, ternyata temen kencan butanya itu CEO-nya sendiri gitu. Nah, awalnya tuh dia kayak pengen kabur gitu, tapi lama-kelamaan mereka berdua tuh kayak ada rasa gitu. Si Kang Tae-moo duluan sih yang kayaknya suka ke si Shin Hari ini gitu. Tanpa dia mengetahui kalau ternyata dia menggantikan temennya itu. Iya betul, bahkan dia pengen nikahin si Shin Hari ini. Padahal si Shin Hari ini tuh kayak nggak mau gitu, karena kan dia mikir ini tuh CEO-nya, bosnya di kantor gitu. Tapi namanya cinta, ya ada aja jalannya. Aku nih paham nih Kak Jo, kenapa Business Proposal ini sampai trending, disukain banget. Karena ceritanya itu ringan, love story yang ringan. Kalau kita lihat dibandingkan dengan drakor lain yang juga tayang di waktu yang sama, iya. konflik dan drama dari Business Proposal ini lebih ringan. Betul. Jadi cute-cute-nya, gemes-gemesnya, adegannya lebih banyak dan lebih menghibur gitu. Iya. Dan memang waktu dia pertama kali tayang itu kan ada beberapa drakor juga yang lumayan bagus-bagus kan sebenarnya. Lucu-lucunya itu loh yang kayak kalau kita lagi stres, mungkin ada tugas di kuliah gitu atau di kerjaan tuh kayak nonton ini tuh jadi lebih plong gitu. Iya, bahkan aku lihat tweet ada orang ngomong abis nangis-nangis nonton drakor yang satunya lagi itu, mau cari yang manis-manis sama bikin senyum ya udah nonton Business Proposal. Bahkan ya ini tuh satu-satunya ya drakor yang buat aku personally merindukan hari Senin. Karena pas aku nonton dia tuh lagi ongoing kan, dan dia tuh tayangnya di hari Senin. Jadi biasanya kan kalau Senin tuh kayak males banget udah Senin lagi. Nunggu. Tapi pas nungguin si drakor ini tuh
aku dan ada beberapa temenku juga yang mereka bilang, iya sama banget kita jadi nungguin hari Senin karena mau nonton drakor ini itu. gitu. Karena emang drakor ini tuh yang tadi aku bilang nunjukin gemesnya sisi manisnya dari percintaan itu, percintaan di kantor. Plus balutan komedinya yang lucu sih sebenarnya. Kita juga ketawa. Jarang sih sebenarnya aku nonton drakor yang komedinya bisa pas sama kita orang Indonesia. Tapi ini karena emang konsepnya gemes dan menghibur, jadi bisa tertawa lah sama komedinya gitu. Aku cukup mengapresiasi banget sih penulis skripnya itu karena jokes-jokesnya itu kayak nggak lebay. Iya. Pas aja Pas, gitu. Jadi kita ketawanya juga kayak nggak maksa gitu loh. Dan secara visual juga menurut aku dia cukup banyak variasi shoot gitu kan. Iya. Terus jadi kita nontonnya tuh nggak bosen. Kita juga bisa ngelihat ya sinematografinya oke lah buat Office Romance kalau kita bandingin dengan Office Romance itu kebanyakan udah dari lama ya drakornya yang tema Office Romance, tapi ini jadi seger gitu karena sinematografinya oke. Dan juga memang editannya ini lucu ya. Dia tuh kan banyak editan-editan kayak grafis-grafis gitu kan. Terus ada kayak sound-sound yang lucu-lucu gitu. Jadi lumayan apa ya? Jadi beneran santai dan ringan banget sih. Gitu. Dan sekali lagi editingnya itu pas. Jadi kayak ada dia kalau ada ngelakuin suatu hal yang konyol, dia ada edit pakai grafis gitu, terus ada soundnya yang lucu itu bikin makin banyak gitu. Variasinya tuh makin banyak. Masuk ke anak muda ya. Iya. Nah, seperti banyak drakor juga ya yang tema Office Romance kayak gini dengan perbedaan status. Jadi kalau menjalin hubungan dengan cebol, yaitu konglomerat gitu ya, itu nggak selalu menjadi fakta yang disyukuri atau jalannya tuh nggak selalu mulus. Pasti ada hambatan-hambatan gitu kan. Apalagi dengan perbedaan gitu ya, dia karyawannya terus si cowoknya tuh jadi CEO. Atasannya CEO-nya itu yang bikin kayaknya mereka sulit untuk bersatu gitu ya, apalagi menikah gitu kan. Nah menurut aku juga kayak yang tadi Kak Jo udah jelasin, dan karakter Shin hari ini nggak yang langsung apa ya, kan ada stigma ya kayak perempuan menikahi cebol gitu ya mau aja gitu. Tapi kan ya dia melihat juga ada ada batasan jabatan kan, dia CEO dan dia karyawan gitu, dan dia nggak langsung, dan baik banget konfliknya lah gitu. Keluarganya juga dan apalagi kalau dan kalau sekantor kan kalau mau pacaran juga aku inget tuh yang mereka diem di ruangan gitu pacaran, tapi ada temennya yang mergokin, jadi mereka harus pura-pura kerja lagi gitu. Emang sulit. Jadi ini juga nggak langsung digambarin kayak oh ya aku mau aja deh gitu sama CEO, tapi juga konflik batinnya si Shin hari ini gitu. Jadi dia nggak langsung oke. Tapi memang sekali lagi meskipun ada konflik-konflik itu ya, kayak dia kan di rumahnya si Shin hari itu. Kan si cowoknya datang kan, dan kayak keluarganya kan belum langsung menerima si cowoknya kan, itu justru dikemasnya tuh lucu banget. Jadi kayak mereka diem-diem sembunyi-sembunyi, tapi pengemasannya itu beneran kita kayak gemes-gemes gitu loh. Jadi wah ini beneran jadi yang dinantikan gitu, kayak kita penasaran terus gitu kelanjutannya gimana. Dan drakor ini juga si Kang Tae-moo tuh jadi apa ya, kalau aku lihat di Twitter ya, karena aku mantau tuh di Twitter. Setiap episode itu selalu yang semua netizen tuh semakin gemes gitu sama Kang Tae-moo gitu. Karena gerak-geriknya gitu bikin baper, bikin senyum-senyum sendiri. Gimana dia meyakinkan si Shin hari itu juga untuk kayak tapi memang ya, sama gue. Pas episode 1 kan ya memang tetap kita lihat visualnya ya, lihat pemerannya cantik nggak, ganteng nggak gitu. Pas lihat si Kang Tae-moo ini aku ngerasa kayak biasa aja sih, dia nggak ganteng tapi ya udah biasa aja. Tapi lama-kelamaan kayak udah episode 2 dan seterusnya itu beneran kayak ganteng banget sih beneran. Karena ditambah karismanya. Emang kita nggak boleh judge by cover. Betul. Gitu. Dan juga yang sekretarisnya itu juga nggak kalah ganteng kan. Second lead-nya itu. Second lead-nya juga jadi omongan di Twitter juga. Jadi pasangan, jadi sahabat si Shin hari sama sekretarisnya si Kang Tae-moo kan. Itu mereka juga romansnya lucu juga. Jadi first lead, second lead tuh kayak
bener-bener bekerja sama untuk bikin drakor ini tuh jadi makin menggemaskan gitu. Selanjutnya kita bakal ngebahas office romance yang cukup ikonik nih. Iya. What's Wrong with Secretary Kim. Kayaknya ini office romance mungkin pertama yang aku nonton, yang aku tahu juga ya. Dulu kan ada di salah satu stasiun TV kan, jadi sempet ngikutin juga. Tapi udah cukup lama sih dibandingkan Business Proposal. Jadi What's Wrong with Secretary Kim ini menceritakan Lee Yong Jun yang diperankan oleh Park Seo Joon. Dia adalah wakil pimpinan dari perusahaan yang besar, gitu. Jadi dia cebol lagi nih. Terus dunianya dia tuh terguncang gitu loh. Saat sekretarisnya yang sangat cakap, yang kerjain tugas selalu bener, yang namanya Kim Mi-so itu harus mengundurkan diri. Dan Kim Mi-so ini diperankan oleh Park Min Young. Terus gimana sih, Lee Yong Jun ini kan udah lama ya kerja sama si Kim Mi-so ini. Dia pun mau melakukan apapun untuk membuat si sekretaris andalannya ini tuh untuk stay dan gak ngundurin diri. Dan ternyata sepanjang perjalanan dia mencoba meyakinkan si Kim Mi-so, dia baru sadar kalau ternyata bukan hanya pekerjaan, tetapi dia jatuh cinta juga sama Kim Mi-so. Ternyata udah ketergantungan nih sama si Kim Mi-so. Bukan cuman pekerjaan, tapi hatinya juga gak bisa lepas gitu. Akhirnya Kim Mi-so pun tumbuhlah rasa cinta dengan si bosnya ini. Ya, udah di detik-detik terakhir dia mau resign ya. Dan itu juga karena mereka sama-sama share apa ya, trauma masa lalu gitu. Jadi emotional connection yang mereka tuh lebih dapat gitu. Nah ini memang ceritanya tuh ringan juga ya, menghibur. Mirip sih sama si Business Proposal, cuman memang jokes-jokesnya itu, adegan-adegan gemesnya ya adalah beda-beda sedikit gitu. Kalau kita nontonnya sekarang itu mungkin nggak relevan dan nggak seseru si Business Proposal karena dia cukup lama. Tapi waktu itu nih tuh hype banget lumayan, gitu. Aku juga waktu itu ya, itu kayak beberapa tahun yang lalu tuh suka banget juga sih sama si What's Wrong with Secretary Kim ini. Tapi memang kembali ke selera ya. Mungkin seleranya kita juga suka yang ringan-ringan, romance kayak gini kan. Kalau misalnya kalian juga suka yang genre kayak gitu, aku rasa sih pasti bakal suka ya sama film kayak gini gitu. Karena meskipun udah biasa ya sebenarnya ya kayak office romance gitu, cuman ceritanya tetap menarik sih. Nah, sama kayak Business Proposal, What's Wrong with Secretary Kim tuh juga lebih menonjolkan sisi gemes-gemesnya, manis-manisnya, dan juga ada komedinya ya. Komedi. Waktu di tahun tayangnya itu ya komedinya mungkin masuk kali ya. Iya, masuk. Kalau sekarang kita lebih masuk sama yang Business Proposal sih. Memang mungkin karena editannya juga udah lebih berkembang ya. Karena itu kayaknya ngaruh banget sih. Variasi-variasinya itu. Tapi waktu di tahun itu cukup oke sih. Karena ya kembali lagi mungkin kan sekarang zaman digital kan udah lebih berkembang kan. Tapi ceritanya What's Wrong with Secretary Kim ini termasuk unik sih. Karena biasanya kan mungkin di Indo juga ada kali ya, di Indonesia ada kali ya cerita-cerita office romance. Tapi kan FTV iya, gitu tapi ya. dramanya kan lebih banyak ada perjodohan, ada orang tua yang kamu nggak boleh sama anak saya gitu. Tapi kalau What's Wrong with Secretary Kim rasa natural banget karena nggak melibatkan perjodohan, nggak direstuin orang tua ataupun konflik beda status sosial. Jadi emang bener-bener fokus sama tadi romansnya mereka gitu. What's Wrong with Secretary Kim ini tuh juga lebih nonjolin gimana mereka bangun emotional connection gitu antara satu sama lain karena sama-sama punya trauma di masa lalu gitu. Jadi kita tuh waktunya nggak habis kemakan sama orang tua yang tidak setuju, yang meneror. Justru sebaliknya ya, justru kalau di What's Wrong with Secretary Kim, keluarganya si cowok, keluarga konglomerat itu suka sama si sekretaris. Jadi kayak ya nggak kayak drama-drama yang lain lah, yang ada konflik ibunya lah yang pengen misahin gitu-gitu. Di drakor ini nggak ada gitu. Aku ingat banget sih drakor-drakor di tahun 2016-an, 17-an. Itu tuh banyak banget yang masalah tidak direstui orang tua. Iya.
Dan ini jadi kayak What's Wrong with Secretary Kim mungkin jadi kayak apa ya, angin segar lah buat drakor masa itu. Nah Langit, jadi di drakor ini tuh untuk keluarga konglomerat itu mereka tuh masih terkesan kayak lebih humanis gitu loh dibandingkan drama lain, karena meskipun mereka udah melakukan kesalahan ke anaknya, mereka kayak tetap minta maaf, terus masih tetap kayak menyesal gitu selayaknya kayak orang tua ke anaknya beneran gitu. Karena kan kalau di drama lain tuh banyak yang Arogan banget iya, namanya gitu. orang kaya gitu, konglomerat ya udah punya jabatan tinggi jadi kayak Gak punya angkuh hati, iya, dingin. dingin gitu. Nah selain itu si Lee Yong Jun ini juga agak beda nih dari kayak Karakter utama karakter cebol utama yang yang lain. lain. Nah, jadi dia tuh lebih terlihat narsis dan dia bergantung sama sekretarisnya si cewek ini. Nah kalau di drama lain kan kayak banyak yang cool banget, Iya, bisa melakukan segala sesuatu gitu. Kalau si Lee Yong Jun ini lebih terlihat sisi humanisnya gitu. Jadi lebih real dan lebih bisa relate juga Iya, kita. Jadi kita iya. bisa nemuin, oh si Lee Yong Jun ini tuh sifatnya misalnya kayak atasan kita atau kayak apa gitu. Iya. Dan apa ya, ketergantungannya dia sama sekretarisnya ini juga jadi sisi komedik sendiri ya di drakor jadi ini. lucu ya. Iya, jadi gemes. Nah selain itu nih, menurut aku yang unik juga dari drama ini adalah kedua pemain utamanya ini memang udah punya nama. Iya. Jadi Park Seo Joon sama Park Min Young ini mereka kan suka bilangnya Park couple ya, Iya, karena Park couple. marganya sama. Nah mereka memang udah cukup punya nama di kalangan aktor dan aktris. Jadi pas ngelihat covernya aja tuh orang udah tertarik gitu Iya. buat nonton, dan ya untuk kemampuan acting mereka juga harusnya udah di atas rata-rata ya. Jadi orang-orang juga udah bisa apa ya, menerka-nerka. Iya. Wah, ini pasti oke nih karena yang main si Park couple ini. Iya. Nah Kak Julia, abis kita ngebahas 2 drakor office romance tadi, aku mau tanya nih, Kak Julia tuh lebih suka yang mana? Kalau aku sih lebih suka bisnis proposal. Karena menurut aku lebih lucu sih sebenarnya. Untuk skripnya itu gemes-gemesnya itu sama-sama banyak sih, cuman dikemasnya kalau bisnis proposal mungkin udah lebih modern juga ya. Jadi kayak lebih gemes, lebih lucu gitu. Kalau aku sama sih, aku juga bisnis proposal, mungkin lebih relate aja gitu. Romance-nya sama umur-umur kita gitu, sama generasi kita tuh lebih relate, dan juga yang tadi mudah banget cara editnya gitu. Jadi cara editnya. apa ya, sebenarnya kayak teknis-teknis sederhana yang bisa bikin sebuah tayangan itu lebih masuk ke generasi tertentu gitu. Iya. Jadi setuju banget sama Langit. Jadi teknis-teknis sederhana itu, hal-hal detail ya, hal kecil itu yang bikin kita jadi nungguin drama ini gitu. Setuju. Oke deh kawan puan, segitu dulu Sinepuan di episode kali ini. Dan jangan lupa untuk apa Langit? Untuk like, subscribe, dan komen nih. Untuk episode selanjutnya kita harus review film atau series apa lagi gitu. Oke, sampai ketemu. Sampai jumpa, bye-bye. Bye-bye.